semua itu sudah ada di alam semesta ini. Tetapi jika kita tidak menjemputnya, kita pun tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Jadi siapapun manusia di muka bumi ini, baik yang sempurna maupun yang tidak sempurna, pasti bisa mendapatkan kebahagiaan jika orang tersebut mau menjemput kebahagiaan itu sendiri. Tapi jika kita tidak pernah mau menjemput kebahagiaan kita, maka berapapun doa yang kita sudah panjatkan, berapapun doa yang sudah kita lakukan, itu tidak akan pernah tercapai. Karena hidup di dunia ini bukan simsalabim, bukan sulap juga. Dan gue nggak meyakini hal tersebut karena tidak ada yang bisa menunjukkan secara rasional keajaiban tersebut. Maka gue punya pandangan bahwa semua kebahagiaan di alam semesta ini harus kita hidup, harus kita ambil sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Oke teman-teman, kembali lagi di Rumah Hayal. Berhayal untuk kebaikan. Sesuai temanya bahwa gue akan berhayal kebaikan-kebaikan yang menjadi tolak ukur atau yang menjadi harapan-harapan untuk kehidupan manusia di muka bumi ini. Jangan jadikan masa lalu kita mengganggu kedamaian hidup kita pada masa kini. Masa lalu itu bisa buruk, bisa baik. Masa lalu buruk kadang menghantui, mengganggu secara psikologis orang pada kehidupan dia saat ini, yang akhirnya untuk meraih masa depan yang bahagia penuh dengan lika-liku, penuh dengan kebimbangan, dan penuh dengan ketidakpastian. Begitu pula masa lalu yang baik, masa lalu yang baik-baik, yang mungkin secara finansial juga baik. Pada saat orang tersebut kehilangan kebahagiaan itu, kehilangan kesejahteraannya, dan kehilangan kesuksesannya, kadangkala mengganggu hidup dia di masa kini sehingga dia tidak dapat menjalani realita hidup dia yang seharusnya dia dapat bangkit kembali. Tapi karena selalu menghantuinya, karena dia merasa seakan-akan masih dalam keadaan sesuai apa yang dia miliki saat itu, akhirnya mereka, orang-orang tersebut, tidak dapat bergerak dan tidak dapat menjalani kehidupan dia yang dia jalani saat ini. Contohnya banyak ya. Misalkan gue juga pernah menemui hal seperti itu juga. Orang-orang yang sebelumnya ada di tempat-tempat yang enak, mungkin mempunyai posisi yang enak, pada saat dia jatuh, psikologisnya terganggu, dia tidak dapat menjalani hidupnya dikarenakan dia masih mempunyai angan-angan bahwa dia ada di posisi yang sebelumnya. Contohnya misalkan dia seorang pengusaha atau dia seorang pekerja yang punya jabatan yang tinggi. Pada saat dia jatuh, dia tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaan di posisi bawah karena dia masih merasakan dan punya harapan dan masih mempunyai angan-angan bahwa dia adalah orang yang mempunyai jabatan tertinggi dalam suatu perusahaan, ataupun dia masih berangan-angan bahwa dia adalah seorang yang mempunyai usaha atau seorang pengusaha yang mempunyai harta pada saat sebelumnya. Nah ini akhirnya membelenggu dia sehingga dia untuk bergerak melakukan pekerjaan atau melakukan usaha kecil, dia pun malu kadang, dan dia pun ragu, dan dia pun gak yakin dengan kemampuannya karena dia merasa tidak percaya diri untuk melakukan hal tersebut, karena dia mungkin juga ada rasa gengsi untuk melakukan hal tersebut, sehingga perkembangan hidupnya yang mungkin saja dia perlu waktu sebentar bisa dapat naik lagi, sehingga perjalanan hidupnya benar-benar berlama-lama ada di dalam kesulitan karena dia tidak bisa move on dan dia tidak bisa
mengikhlaskan apa yang sudah hilang pada hidupnya. Kan ini banyak ya. Dan gue belajar dari pengalaman orang juga, orang sekitar gue, dan gue belajar juga dari pengalaman hidup gue. Nah, makanya gue suka dengan ini. Hidup itu harus seimbang, bahwa gue menyeimbangkan pikiran gue antara hubungan gue antara kegiatan spiritual gue dan antara kegiatan duniawi gue. Jadi gue selalu menyeimbangkannya, apa yang gue butuhkan di dunia dan apa yang gue butuhkan untuk spiritual gue, batin gue, dan hati gue. Gue selalu menyeimbangkan hal itu. Ya, kembali lagi begitu juga untuk masa-masa lalu yang buruk, yang kelam. Bisa jadi seseorang yang di mata masyarakat atau di kehidupan sosial dianggap tanda kutip jahat atau pemabuk, atau juga seorang wanita yang tanda kutip dia wanita nakal atau pelacur gitu kan, masa lalunya. Nah, karena masa lalunya itu buruk dan dia begitu dia sudah merubah kehidupannya atau dia ingin merubah kehidupannya dalam kehidupan yang baik, terkadang terhambat karena dia selalu memikirkan eksternal dalam diri dia, omongan orang lain, omongan di sekitar dia, sehingga masa lalu dia selalu membebani kedamaian di dalam kehidupan dia saat ini. Kita nggak bisa untuk merubah pendapat orang lain. Kita nggak bisa untuk memonitor atau memerintahkan pendapat orang lain ataupun pandangan-pandangan eksternal di dalam kehidupan kita. Tetapi kita bisa memonitor dan mengarahkan dan menggerakkan apa yang ada dalam diri kita. Kenalilah diri kita, carilah kebaikan-kebaikan dalam diri kita, carilah keterampilan-keterampilan di dalam diri kita, carilah pengetahuan-pengetahuan di dalam diri kita yang kita punya, yang sebetulnya setiap manusia mempunyai kelebihan masing-masing. Jangan pernah pedulikan masa lalu kita, jangan pernah. Baik buruknya masa lalu kita itu adalah perjalanan hidup, dan jalani hidup kita saat ini dengan apa yang kita inginkan tanpa harus kita memikirkan orang-orang di sekitar kita, hal-hal yang negatif yang mempengaruhi hidup kita. Karena apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan, itu terbentuk dari pikiran kita, itu terbentuk dari keinginan kita, itu terbentuk dari kebutuhan-kebutuhan kita. Jika kita meyakini pikiran kita ini bahwa dalam waktu dekat ini kita akan mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan, atau dalam waktu dekat ini kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih bahagia, itu pasti akan tercipta, itu pasti akan kita dapatkan jika kita menyeimbangkan pola pikir kita antara spiritual dan kebutuhan di dalam dunia ini. Kita pun jangan berlarut-larut dalam kesedihan, jangan berlarut-larut dalam kesedihan apa yang masa lalu kita alami. Kita menjadi hopeless, bahkan kita berlama-lama melakukan spiritual yang berlebihan sehingga kita tidak bergerak hidup kita untuk membangun potensi diri kita, untuk membangun kemajuan diri kita. Karena doa-doa itu tidak akan membantu pergerakan hidup kita, tidak akan membantu kemajuan hidup kita. Doa-doa itu kita perlukan untuk spirit kita, untuk jiwa kita, untuk semangat kita, supaya kita dapat ketenangan, supaya kita dapat keyakinan bahwa kita pasti ada yang bantu. Alam semesta ini, Tuhan pun pasti akan membantu jalan hidup kita dengan apa yang kita lakukan, dengan disiplin dan kerja keras kita. Makanya kadang orang, gue juga nggak habis pikir ya, kadang orang tuh, menurut gue sih bukan nggak salah tapi nggak
pas gitu dalam kesulitan perekonomian hidupnya, tetapi dia tidak menyeimbangkan cara untuk keluar dari kesulitan tersebut. Dia hanya berharap kepada sesuatu. Dan ini sering banget gue ketemu, sering banget. Ingin membuka usaha, ingin bekerja, mendatangkan suatu, dia mendatangi orang lah, orang yang dia anggap panutan buat diri dia. Dan dia melakukan ritual-ritual di situ. Entah dalam ritual agama yang berlebihan menurut gua. Sehingga waktu dia terbuang dengan hal-hal yang tidak berguna menurut gua. Yang berguna dalam arti dia hanya menghabiskan waktu dengan doa-doa yang berlebihan. Kadang mendatangi suatu tempat yang dianggap keramat. Dan setelah dari situ biasanya orang tersebut akan mengamalkan suatu bacaan-bacaan yang berlebihan dengan angka yang signifikan lah, dilakukan berhari-hari, berjam-jam. Nah, sedangkan dirinya tidak bergerak untuk menciptakan atau tidak bergerak untuk mencari peluang yang dapat menghasilkan benefit dan yang dapat memberikan dia tempat untuk dia mencari kehidupan di dunia ini. Jadi usahanya itu tidak seimbang. Usahanya hanya bisa jadi 80-90% dihabiskan untuk berdoa dan mendatangi orang-orang yang dia anggap guru spiritualnya, dan akhirnya dia mengunjungi suatu tempat-tempat keramat dan dia membuang-buang waktu di situ. Ya, akhirnya tidak mendapatkan apa-apa di situ. Kalau apa-apa, kalau gua menyikapi hidup itu, gua menyukai dengan istilah keseimbangan. Karena dari sebelum gua buat konten pun, gua selalu berpendapat bahwa akal, pikiran, dan hati ini saling berseberangan, tetapi saling membutuhkan dan juga mempunyai kontribusi buat kehidupan semua manusia di muka bumi ini. Jadi ada hal yang rasional dan ada hal yang irasional. Nah, hal yang rasional pun kita butuhkan untuk kehidupan, tetapi hal yang irasional pun kita juga membutuhkan, tetapi harus seimbang dan juga harus kita perbanyak hal yang rasional. Karena hal yang irasional itu kita harus teliti lagi dan telaah lagi. Hal-hal yang memang kita butuhkan, hal irasional itu kita konsumsi buat diri kita. Contoh apa hal irasional? Hal irasional yang kita harus butuhkan. Ya, contoh kan cinta, kasih sayang, itu kan hal yang irasional, ya kan? Apakah itu bisa kita lihat secara logika, secara rasional? Kan nggak bisa. Cinta seperti apa, rasa kasih sayang seperti apa, sehingga terbentuklah hubungan antara dua jenis manusia, antara laki dan perempuan, sehingga menjalin percintaan, membentuk suatu hubungan keluarga di situ, dan akhirnya adalah suatu bentuk perkembangan, adalah suatu bentuk keturunan, mengembangkan peradaban manusia, memperbanyak peradaban manusia di situ. Kalau nggak ada irasional, peradaban manusia pun akan punah karena tidak ada atau berkurangnya pernikahan di situ. Akhirnya keturunan dari manusia-manusia akan punah, akan lama-lama akan punah. Kan kita tahu sekarang ya, banyak negara-negara maju pun sudah tidak mementingkan yang namanya pernikahan, karena mereka terlalu banyak menggunakan hal yang rasional, sehingga mereka tidak membutuhkan teman hidup buat mereka. Karena yang namanya urusan percintaan tidak jauh yang namanya dari seks. Karena mereka sudah mendapatkan sebelum waktu untuk menikah, atau tidak perlu untuk menikah, tapi mereka bisa mendapatkan kebutuhan biologis mereka. Makanya mereka akhirnya memutuskan untuk tidak mementingkan lagi hal-hal pernikahan untuk melengkapi kehidupannya. Sehingga banyak negara-negara yang modern
akhirnya penduduknya itu mulai sedikit dikarenakan kurangnya masyarakat untuk melakukan pernikahan. Yang banyak penduduknya itu adalah negara-negara berkembang yang masih menggunakan budaya dan adat istiadatnya dan juga spiritual agamanya dengan baik, sehingga masih membutuhkan atau masih mengedepankan pentingnya pernikahan, sehingga regenerasi dari masyarakat saat ini akan terus berkelanjutan sampai di masa-masa yang akan datang. Nah, jadi hal rasional dan irasional itu harus sama-sama seimbang. Begitu juga spiritual dan juga hal-hal duniawi harus seimbang. Contoh tadi, jika kita melakukan ritual untuk berdoa supaya hidup kita nyaman, supaya hidup kita sejahtera, kita juga jangan melupakan satu hal, bahwa kita harus bergerak di situ. Harus mencari, harus bekerja dan harus berkarya. Karena doa-doa itu tidak akan mendatangkan suatu keinginan kita secara tiba-tiba. Kita tetap harus berusaha, tetap harus bekerja, dan tetap harus berkarya, menciptakan suatu hal-hal yang positif untuk hidup kita, sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Jadi kembali lagi ke tema yang tadi, bahwa masa lalu baik buruknya kita harus lupakan. Itu kita ingat sebagai pengetahuan kita, sebagai guru dalam pengalaman hidup kita. Yang baik tetap kita jalani dan kita modifikasi lagi untuk menjadi lebih baik lagi. Dan kejadian dan hal-hal buruk dalam hidup kita sebelumnya kita jadikan itu adalah pelajaran buat hidup kita, supaya kita tidak mengulangi hal tersebut di masa saat ini dan di masa yang akan datang. Hal baik, hal buruk itu banyak banget. Ada juga orang yang terganggu hidupnya dikarenakan hal buruk tentang percintaannya, tentang pernikahannya yang harus berakhir. Tatalah hidup kita untuk move on dari masa lalu. Anggaplah itu suatu pelajaran hidup. Jadikanlah itu suatu keikhlasan takdir kita. Mungkin saja itu adalah memang perjalanan hidup kita untuk kita lalui, dan kita sudah diberikan seorang pengganti yang lebih baik dari sebelumnya. Tapi jika kita berlarut-larut, yang mungkin saja alam semesta ini sudah memberikan pengganti buat hidup kita, tapi karena kita tidak pernah menjemputnya, kita hanya terbuai dan kita hanya berkeluh kesah dengan kesedihan kita, dan kita mungkin saja yang akhirnya akan trauma di situ. Kita tidak bisa bangkit lagi dari hal trauma yang kita lalui. Makanya, dan akhirnya sesuatu yang sudah ada di depan kita yang menanti kita tidak dapat menggapainya, kita tidak dapat memilikinya. Karena gue percaya bahwa semua itu sudah ada di alam semesta ini. Tetapi jika kita tidak menjemputnya, kita pun tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Jadi siapapun manusia di muka bumi ini, baik yang sempurna maupun yang tidak sempurna, pasti bisa mendapatkan kebahagiaan jika orang tersebut mau menjemput kebahagiaan itu sendiri. Tapi jika kita tidak pernah mau menjemput kebahagiaan kita, maka berapapun doa yang kita sudah panjatkan, berapapun doa yang sudah kita lakukan, itu tidak akan pernah tercapai. Karena hidup di dunia ini bukan simsalabim, bukan sulap juga. Dan gue nggak meyakini hal tersebut, karena tidak ada yang bisa menunjukkan secara rasional keajaiban tersebut. Maka gue punya pandangan bahwa semua kebahagiaan di alam semesta ini harus kita jemput, harus kita ambil, sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan itu dengan kerja keras kita dan dengan keyakinan kita bahwa kita mampu mendapatkan kebahagiaan itu sendiri. Kan banyak contoh orang yang gak sempurna saja, ya mohon maaf, misalkan dia cacat, mereka ada banyak beberapa yang cacat pun dapat bahagia hidupnya, dapat sejahtera hidupnya. Bahkan ada atlet pun bisa sukses dengan keadaan dia cacat. Penyanyi pun ada yang
tidak sempurna tubuhnya tapi dia bisa sukses menjadi penyanyi. Seorang ilmuwan pun ada yang secara fisikly tidak normal tetapi mempunyai pandangan dan kecerdasan, IQ-nya tinggi sehingga dapat menciptakan suatu ilmu pengetahuan di muka bumi ini, dan orang tersebut sangat terkenal di dunia ini. Jadi kebahagiaan dan kesuksesan itu sebetulnya kita yang menentukan. Takdir pun kita yang menentukan, kecuali kematian. Jodoh pun sebenarnya kita yang menentukan. Jika kita tidak mencari, kita pun nggak akan mendapatkan jodoh tersebut. Dan kita pun jika mencari tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita pun tidak akan mendapatkannya. Jika kita menginginkan suatu figur, entah figur laki yang bagaimana, entah figur perempuan yang bagaimana, tapi kita tidak mencari figur tersebut, kita hanya gambling saja hidupnya, kita hanya ada di suatu komunitas saja hidupnya, kita pun nggak akan mendapatkan. Ya kan, dikarenakan dunia ini sudah modern, komunikasi pun bisa antara negara ke negara, makanya kan dalam perjodohan pun sama, dalam percintaan pun sama. Di negara A bisa mendapatkan seorang wanita di negara B. Negara B pun seorang laki-laki bisa mendapatkan seorang wanita di negara A. Dikarenakan media atau teknologi sudah canggih sehingga dapat dengan mudah kita untuk mencoba dan mencari keinginan kita, figur sesuai keinginan kita. Tetapi kalau mereka tidak mencoba, tidak melakukan atau tidak mencari atau berdiam diri, mungkin saja jodohnya nggak akan bisa terjadi antara perbedaan negara tersebut. Tapi karena mereka mempunyai keinginan dan mereka melakukan keinginan tersebut, mereka bergerak dengan cara apapun sehingga dapatlah bertemu dengan apa yang mereka inginkan. Begitu juga dengan finansial, dengan uang, dengan kesuksesan. Jika kita tidak melangkah, kita tidak mengejar dalam arti kita tidak bergerak untuk meraih hal tersebut sesuai dengan skill kita, sesuai dengan kemampuan kita, kita pun tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi konsepnya adalah keseimbangan. Kita tetap meyakini bahwa kita tidak dapat mampu mendapatkan semuanya yang kita inginkan, akan tetapi kita pun harus seimbang dan menyeimbangkan. Ada bantuan fisik kita, ada bantuan otak kita, kesehatan kita juga, untuk mensupport, untuk menggerakkan apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Jadi semua itu berperan, imajinasi juga berperan, membentuk imajinasi dan hayalan-hayalan positif sebagai cita-cita kita untuk meraih kebahagiaan kita. Dan kita pun terus belajar mengolah pikiran kita, membangun skill kita dalam standarisasi hidup di dunia ini pada abad modern ini, sehingga kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, posisi apa yang kita inginkan, kehidupan apa yang kita inginkan, karena kita mempunyai semuanya. Kecerdasan kita punya, kemampuan kita punya, secara fisik juga kita punya, kita sehat untuk meraih apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita tidak menyeimbangkan semuanya ada dalam diri kita, kita pun akan kalah kita pun akan kalah dengan orang-orang yang di sekitar kita, karena mereka lebih giat, lebih disiplin, dan lebih cerdas dalam mempunyai pengetahuan, sehingga mereka dapat menciptakan suatu karya dan dapat berkarya dengan baik, dapat bekerja dengan baik, dan dapat berusaha, mempunyai usaha dengan baik. Masa lalu itu perlu sebagai proses hidup. Kadang manusia tidak ada yang hidupnya lurus, pasti ada di situ gangguan kehidupannya, maupun yang baik maupun yang buruk bisa terjadi mengganggu kehidupan kita. Biarkanlah masa lalu kita itu menjadi pengalaman kita, biarkanlah masa lalu kita itu menjadi guru kita pada saat itu, sehingga kita menjadi orang yang kuat pada masa kini dan orang yang bahagia pada masa yang akan datang. Jangan lupa
jangan lupa terus belajar, dan jangan lupa disiplin dalam hidup, dan jangan lupa semangat dalam hidup, dan jangan lupa harus terus yakin dalam jalan hidup ini. Karena semua yang ada dalam diri kita, jika kita seimbangkan, kita dapat mendapatkan apapun yang ada di alam semesta ini. Kita pasti akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Setidak-tidaknya di masa depan kita, di masa tua kita nanti, kita tidak mempunyai kesulitan untuk hidup. Kita pun tidak menyulitkan keturunan-keturunan kita, karena kita mempunyai kebahagiaan sendiri, kita mempunyai tabungan sendiri untuk hidup kita, sehingga kita dapat menjalani hidup di masa tua kita sambil menunggu kematian kita dengan kehidupan yang sejahtera dan kehidupan yang bahagia. Saya doakan